Setelah Perang Napoleon tahun 1815, taktik perang kapal layar mencapai puncaknya dengan dominasi laut oleh Inggris. Namun, inovasi dalam pertempuran laut terus terjadi. Penggunaan tenaga uap yang mulai marak di pertengahan abad 19 juga melanda teknologi kapal laut. Kekuatan Eropa berlomba mencoba eksperimen kapal perang dengan tenaga uap. Inggris dan Perancis bersaing saling mendahului untuk memastikan dominasi di lautan di masa depan. Kapal perang tenaga uap membuat usang taktik perang kapal layar. Karena kapal perang uap mampu bergerak kemanapun tanpa dipengaruhi oleh angin dan bergerak lebih cepat. Inggris langsung menerapkan dalam Perang Candu tahun 1839 sampai tahun 1842, armada laut Inggris diperkuat oleh kapal perang tenaga uap. Evolusi lain juga terjadi dalam persenjataan kapal perang, seperti yang terjadi dalam Perang Crimea tahun 1853 sampai tahun 1856. Angkatan Laut Rusia yang mulai bangkit, melakukan eksperimen menggunakan peluru eksplosif untuk meriam kapal perangnya. Daya hancur tembakan peluru tersebut terhadap kapal perang layar membuka wawasan baru dalam pertempuran laut. Akibatnya pemakaian kayu mulai ditinggalkan untuk pembangunan kapal perang, digantikan oleh baja yang lebih kuat. Dalam Perang Saudara Amerika tahun 1861 sampai tahun 1865, kapal perang berlapis baja dan besi menjadi inti kemenangan sungai dan laut pihak utara. Pada tahun 1850-an, penggunaan torpedo dan ranjau laut juga mengubah permainan dalam perang laut. Dilanjutkan dengan kemunculan kapal selam pada tahun 1860-an. Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai tahun 1905 menerapkan semua teknologi baru tersebut dalam skala besar. Jepang keluar sebagai pemenang dalam konflik tersebut karena Jepang mempunyai kapal perang yang lebih kuat dan daya tembak yang menghancurkan. Namun Inggris tetap selangkah lebih maju. Kapal perang HMS Dreadnought yang revolusioner dikeluarkan tahun 1906, secara tidak langsung terpengaruh oleh Perang Rusia-Jepang tersebut. Kapal perang dari baja, yang semua senjatanya adalah senjata besar, senjatanya bisa diputar ke arah manapun. Inilah cikal bakal kapal perang modern. Kapal perang Dreadnought jadi standar bagi pembangunan kapal perang setelahnya. Taktik melintasi garis adalah taktik yang sering digunakan di era ini, di mana sederet kapal perang melintas di depan sederet kapal musuh untuk memungkinkan kapal yang menyeberang tersebut mengerahkan semua senjatanya sementara kapal tersebut hanya menerima tembakan dari senjata depan musuh. Senjata kapal perang juga semakin maju, dengan jangkauan tembakan mencapai 7 km. Hal ini juga mengubah taktik perang laut. Kapal perang tidak perlu harus didekatkan untuk menembak, konsentrasi tembakan bisa dipusatkan dari jarak beberapa kilometer. Perang bisa dilakukan dari jarak jauh. Laksamana dituntut beradaptasi dengan perang laut jarak jauh ini. Kompleksitas taktik itu bisa dilihat dalam Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1918, yang juga melibatkan kapal selam yang lebih maju. Di akhir Perang Dunia Pertama, kapal induk digunakan untuk pertama kalinya oleh Inggris. Seusai Perang Dunia Pertama, Inggris tetap sebagai penguasa lautan. Mengalahkan Angkatan Laut Jerman, yang mengandalkan kapal selam. Menjelang Perang Dunia Kedua, bahan bakar minyak mulai menggantikan uap. Kapal induk mulai banyak dibangun oleh Amerika Serikat dan Jepang, yang punya geladak untuk pesawat tempur. Peran kapal induk akan terlihat di Perang Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Inggris juga membangun kapal induk namun lebih fokus ke pembangunan kapal perang besar, begitupun Jerman, membangun kapal perang besar seperti Bismarck. Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai tahun 1945, perang tersebut memperkenalkan juga teknologi sonar, hidrofon, dan radar untuk Angkatan Laut. Kapal induk menjadi pembeda dalam perang laut di Perang Dunia Kedua. Kapal perang besar banyak dihancurkan oleh kapal induk, dengan dukungan puluhan pesawat tempur di geladaknya. Semua kapal perang bisa mereka lumpuhkan termasuk kapal selam. Supremasi udara diraih oleh kapal induk, untuk pertama kalinya udara dan lautan dikuasai oleh armada laut. Amerika Serikat dan Jepang merupakan pelopor taktik ini, yang terlibat dalam perang laut besar di Pasifik. Implikasi dari taktik kapal induk adalah berakhirnya peran dan dominasi Inggris di lautan. Karena terlambat dan salah dalam mengantisipasi arah perkembangan pertempuran laut. Seusai Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi kekuatan laut baru, menggantikan Inggris.
Kekuatan superior kapal induk dan kapal pengawalnya bisa menyerang dan menghancurkan negara atau wilayah manapun di muka bumi. Taktik kapal induk salah satunya adalah melakukan formasi diamond. Kapal induk berdiri di tengah, dijaga sekelilingnya oleh kapal penjelajah, kapal perusak, kapal anti kapal selam, kapal anti pesawat, kapal selam, tergantung situasi pertempuran. Armada ini bisa menjelajah di berbagai belahan dunia, ibaratnya suatu negara yang mengarungi lautan. Perang Dingin tahun 1946 sampai tahun 1991 menandai dua kekuatan superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, masing-masing mempunyai armada kapal induk dalam jumlah besar yang dipersenjatai nuklir. Duel antar armada laut ini urung terlaksana, karena sampai berakhirnya Perang Dingin, tidak terjadi perang laut skala besar. Di era modern ini, strategi kapal induk menjadi usang menurut sebagian pakar perang laut, disebabkan teknologi rudal antar benua dengan kecepatan tinggi, yang klaimnya bisa menghancurkan kapal induk. Namun itu hanya sebatas teori dan simulasi tempur, karena sejak Perang Dingin sampai sekarang, perang laut skala penuh belum pernah terjadi.